Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angela Samud dari kelas 2020A Prodi Keperawatan, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang konsep hubungan antara manusia, konsep diri, dan teori Johari Findov. Yang pertama, pengertian hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antara manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Suksesnya seseorang dalam melaksanakan human relation dan menghormati orang lain. Human relation ini dilakukan di mana saja, atau di rumah, pasar, kampus, toko, dalam bis kereta api, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan hubungan antara manusia. Tujuan hubungan antara manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain dan memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. Dalam penyesuaian diri ini terjadi dengan serasi dan selaras, dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin. Hal ini disebabkan karena di dalam masyarakat atau lingkungan sosial, setiap orang mempunyai kepentingan dan harapan yang berbeda-beda atau bersaing satu sama lain. Suksesnya hubungan antara manusia sebagai akibat tidak mengabaikan sopan santun, ramah, tamah, hormat, menghormati dan menghargai orang lain, dan faktor etika. Hubungan antara manusia yang baik akan mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, mencegah salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia yang dipengaruhi lingkungan. Yang ketiga, faktor yang mendasari hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia melibatkan individu secara utuh, baik dan secara fisik maupun psikologis. Proses psikologis sangat dominan, mendasari hubungan antara manusia dan merupakan faktor utama dalam proses internalisasi, antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Yang pertama, faktor imitasi. Imitasi atau tiruan adalah keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya. Sebelum mengikuti satu hal, ia harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu minat perhatian yang cukup besar terhadap hal yang akan diimitasi, sikap menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang diimitasi. Seseorang meniru suatu pandangan atau tingkah laku karena akan memperoleh penghargaan sosial yang tinggi. Dari syarat di atas, imitasi merupakan proses hubungan antara manusia yang menerangkan tentang mengapa dan bagaimana dapat terjadi keragaman dalam pandangan dan tingkah laku. Yang kedua, faktor sugesti. Sugesti adalah proses seseorang individu menerima cara pandang atau pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Persyaratan untuk memudahkan terjadinya sugesti pada seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, hambatan berpikir. Karena rangsangan emosional, proses sugesti yang terjadi pada orang tersebut secara langsung menerima tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu segala pengaruh atau pandangan orang lain. Yang kedua, pikiran terpecah-pecah atau disasosiasi. Orang yang sedang mengalami pemikiran yang terpecah-pecah mudah terjadi sugesti. Yang ketiga, otoritas atau prestise. Proses sugesti cenderung terjadi pada orang-orang yang sikapnya menerima pandangan tertentu
dari seseorang yang memiliki keahlian tersebut atau dari seseorang yang mempunyai prestasi sosial yang tinggi. Yang keempat, kepercayaan penuh menerima sikap atau pandangan tanpa mempertimbang lebih lanjut dikarenakan pandangan tersebut sudah ada pada diri individu yang bersangkutan. Yang ketiga, faktor identifikasi. Proses identifikasi berlangsung secara atau dengan diri sendiri. Irasional berdasarkan perasaan dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem normal dan citra-citra. Yang keempat, faktor simpati. Simpati adalah perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan dorongan utama yang memunculkan simpati adalah rasa ingin mengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, konsep diri. Konsep diri merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan komunikasi antara pribadi. Kunci keberhasilan hidup adalah konsep diri positif. Konsep diri memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang. Karena konsep diri dapat dianalogikan sebagai suatu operating sistem yang menjalankan suatu komputer. Konsep diri dapat mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Konsep diri yang jelek dapat mempengaruhi rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani mencoba hal yang menantang, takut gagal, takut sukses, merasa dibodoh, rendah diri, merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak layak untuk sukses, pesimis, dan masih banyak perilaku interior lainnya. Sebaliknya, orang yang konsep dirinya baik akan selalu optimis, berani mencoba hal-hal baru, berani sukses, berani gagal, percaya diri, antusias, dan berpikir positif, dan dapat menjadi seorang pemimpin yang handal. Komunikasi yang berkonsep diri positif adalah komunikasi yang tembus pandang atau transparan. Dua macam konsep diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep diri negatif, peka pada kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, berpikir pesimis pada kompetensi. Yang kedua, konsep diri positif, yakni akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui oleh orang lain, mampu memperbaiki diri. Hal-hal yang perlu dipahami tentang konsep diri adalah sebagai berikut, yaitu dipelajari melalui pengalaman dan interaksi individu dengan orang lain, berkembang secara bertahap, ditandai dengan kemampuan intelektual dan di penguasaan lingkungan atau positif. Negatif ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang masih dapat aktif, merupakan aspek kritikal yang mendasar dan membentuk perilaku individu. Hal-hal yang penting dalam konsep diri adalah pandangan individu terhadap orang lain, suasana keluarga yang harmonis, penerimaan keluarga. Yang kelima, menurut teori Johari-Window. Teori Johari-Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Luft dan Harmingot Ingham pada tahun 1955. Teori Johari-Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emotional intelligence, teori yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Komunikasi yang baik membutuhkan penerapan teori jendela Johari yang berfungsi untuk memahami perasaan, kesadaran, dan tingkah laku, lawan bicara agar terjalin komunikasi yang efektif.
Konsep teori Johari-Findov. Konsep teori Johari-Findov digunakan untuk menciptakan hubungan intrapersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Adapun konsep teori jendela Johari ini terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang yang akan terbuka mengenali sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi orang yang berada di wilayah terbuka lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Hal ini berpengaruh terhadap interaksi antara individu atau kelompok untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Yang kedua, blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lain. Seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi efektif sehingga timbul sebagai permasalahan. Berikut, hidden self atau wilayah tersembunyi atau rahasia adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Hal-hal yang dimaksud bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Yang berikut, unknown self atau wilayah yang tak dikenal merupakan konsep seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Konsep ini juga konsep introvert atau tertutup karena tidak mau menerima masukan dari orang lain. Kesimpulan dari makalah yang saya presentasikan, hubungan antara manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup antara manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Tujuan hubungan antara manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain. Faktor-faktor penting yang dapat dalam konsep diri memiliki fungsi pemahaman kita terhadap perubahan yang terjadi dalam diri individu. Perubahan yang terjadi dalam diri individu mengaktualisasikan sikap-sikap secara tepat baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain sebagai suatu pengolahan dasar pemikiran yang positif. Itu saja makalah yang saya presentasikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.